tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, rencananya tunjangan rumah bagi anggota DPR RI menjadi sorotan. Tak main-main, tunjangan rumah anggota DPR bisa mencapai 50 juta rupiah. Bapak Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR. Anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah pemberian tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adis Kadir di gedung DPR membenarkan adanya anggaran ini. Namun ia membantah gaji pokok anggota DPR naik. Menurut Adis Kadir, anggaran ini dibuat karena pengadaan rumah dinas sudah ditiadakan. Angka 50 juta rupiah pun dinilai wajar untuk rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Yang tidak berhenti di bilik suara. Tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong, itu mereka terima sekitar 50 juta. Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Jadi saya... Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam menanggapi polemik tunjangan anggota DPR yang kian tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi, kami telah terhubung dengan Misbah Hasan, Sekjen Fitra, dan Toto Daryanto, anggota Komisi 12 DPR RI. Selamat malam Mas Misbah. Pak Toto, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Davi. Selamat malam. Saya ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak, saya ingin konfirmasi Pak, apa yang dikatakan oleh pimpinan DPR. Tunjangan rumah 50 juta itu per bulan atau seperti apa? Kemudian tunjangan-tunjangan yang lain seperti apa Pak? Ya, tunjangan rumah itu sebetulnya bukan anggaran baru, itu Mas yang perlu dijelaskan kepada masyarakat ya. Jadi bukan diketok anggaran ini muncul angka tunjangan rumah. Tunjangan rumah itu sudah dianggarkan sejak anggota dewan dilantik, ya sudah setahun yang lalu, hampir setahun yang lalu. Nah, mengenai hitung-hitungannya sebenarnya memang itu relatif ya, tergantung dari bagaimana cara menghitungnya. Kalau dihitung seperti oleh pimpinan dewan tadi, per hari seperti itu ya bisa jadi tidak cukup ya. Tapi kan masalahnya ini bukan soal cukup dan tidak cukup. Pertama ya kita memang sudah nggak ada rumah dinas, lalu yang kedua ya kita menyesuaikan saja supaya uang segitu itu dicukup-cukupkan untuk kepentingan fasilitas rumah untuk menunjang kegiatan DPR di Senayan. Baik, Pak Toto, tapi bukankah sebagian besar anggota DPR sudah memiliki rumah sendiri Pak? Ya, yang dilihat itu DPR mana, kalau DPR dari daerah. Saya aja ini dari DIY ya sampai sekarang saya nggak punya rumah di Jakarta. Saya padahal sudah 20 tahun jadi anggota DPR. Oke, Mas Misbah, tanggapan Anda? Ya, kalau menurut saya sih ini terlalu berlebihan ketika menetapkan tunjangan rumah jabatan DPR ini juga 50 juta per bulan gitu ya. Itu kalau kita kalkulasi tiap anggota dewan terus setiap tahun akan menerima sekitar 600 juta gitu ya. Nah, 600 juta kalau dikali sejumlah anggota dewan ya sekitar 580-an orang, itu sekitar 348 miliar, atau kalau sampai 5 tahun menjabat gitu ya, itu bisa jadi angkanya sampai 1,74 triliun. Nah, ini angka yang menurut kami luar biasa besar ya untuk kondisi yang saat ini ya, kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Dan ada beberapa hal, Mas Davi, Pak Toto, yang menurut analisis kami ya, mengapa anggaran dari tunjangan rumah jabatan DPR ini perlu dibatalkan ya. Yang pertama, ya tadi itu, ini akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar ya antara wakil rakyat dengan masyarakat gitu ya, dengan rakyat. Apalagi kita tahu bahwa Gini rasio Indonesia itu hingga Maret 2025 itu kan sekitar 0,375 poin gitu. Artinya kesenjangannya sangat besar, dan ini semakin parah, semakin tinggi kesenjangannya itu di perkotaan. Di perkotaan ini Gini rasionya sekitar 0,395, artinya jauh sekali antara yang kelas menengah atas dengan masyarakat awam. Iya. Oke, saya ke Pak Toto kembali. Pak Toto, mungkin yang menjadi sorotan kembali, masyarakat ini melihatnya tidak hanya tunjangan rumah saja, Pak. Ini ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang diperoleh oleh anggota dewan, sebagaimana hak anggota dewan dibandingkan dengan kondisi ekonomi. Nah, ada tunjangan beras, tunjangan melekat seperti tunjangan anak, istri, dan lain-lain. Kemudian tunjangan komunikasi yang besarannya cukup fantastis, ditambah tunjangan rumah yang juga besarannya sangat tinggi. Pak Toto, Anda sudah berapa periode menjabat di sini, dan sebenarnya seperti apa efektivitas atau urgensi tunjangan ini bagi seorang anggota dewan, Pak Toto? Ya, kalau bicara tentang rumah, tadi Mas Misbah menyebut angka yang jumlahnya menjadi sangat besar itu ya. Ya memang itu kan kalau di jumlah-jumlah ya memang segitu besarannya. Karena ini kan setiap anggota DPR, tapi kalau dilihat dari angka 50 juta setiap bulan itu kan relatif tadi tergantung dari jumlah keluarga yang diajak oleh anggota dewan itu ada berapa. Dan anggota dewan ini tidak semuanya sudah punya rumah dan bukan orang Jakarta juga. Jadi ya hitungan itu menurut saya sudah dihitung dengan sungguh-sungguh oleh sekretariat dan oleh pemerintah, sudah dibahas bersama. Tinggal anggota dewan tinggal melaksanakan saja bagaimana anggaran itu dicukupkan. Karena kalau semua menghitungnya itu misalnya tinggal di hotel, ya saya kira tidak akan cukup itu. Jadi itu semua relatif lah. Tapi intinya begini, kami sebagai wakil rakyat sebetulnya tidak enak juga ya kita dihujat-hujat soal anggaran seperti ini ya. Itu terus terang kami sendiri merasa tidak enak, tapi karena ini tanggung jawab publik dan rasanya kalau kita diem itu juga nanti dianggap bener gitu ya. Makanya ini saya terpaksa ngomong ini di depan Mas Misbah dan juga yang lain ya. Jadi ya seperti itulah. Artinya angka-angka itu saya kira sebenarnya sudah cukup wajar. Dan ini bukan anggaran baru, itu yang perlu menjadi catatannya. Lalu sudah ada juga hitungan yang sebetulnya nanti mungkin bisa dibuktikan melalui audit ya. Dengan adanya rumah dinas itu berapa perawatan, biaya 5 tahun segala macam, itu mungkin angkanya lebih besar. Ya kalau di total juga bisa triliunan juga, Mas Misbah. Memang kan ya anggaran ini dikalikan sekian ya. Tapi kan itu bukan anggaran yang masuk kantongnya anggota DPR. Itu kan anggaran yang digunakan untuk fasilitas penunjang kegiatan dalam melakukan tugas-tugas di DPR. Begitu penjelasannya. Baik. Mas Misbah, salah satu yang disoroti adalah subsidi PPh 21. Nah, masyarakat melihat ketika masyarakat dibebankan oleh pajak yang menjadi tanggungannya, sementara itu anggota DPR, potongan pajaknya malah disubsidi. Tanggapan Anda, Mas Misbah? Ya, betul sekali. Selama ini kan memang anggota dewan sudah menikmati banyak sekali tunjangan ya. Tunjangan suami istri gitu ya, tunjangan anak, tunjangan jabatan, termasuk tunjangan beras dan tunjangan PPh 21 yang angkanya 2.600.000-an ya, 2.700.000-an ini per bulan. Jadi sangat besar gitu ya, dan totalnya juga sekitar 50-an. Jadi kalau ditambah dengan tunjangan rumah itu sekitar 100 jutaan ya per bulan, 101 jutaan per bulan. Jadi itu memang akan menjadi beban
APBN kita yang sekarang ini juga diupayakan untuk dilakukan efisiensi. Nah, yang menjadi persoalan lagi, Mas Davi, adalah terkait dengan mekanisme pemberian tunjangan rumah jabatan ini yang diberikan secara langsam, tidak ada pelaporan. Ya, ini menurut saya juga akan menimbulkan problem gitu ya, ketika itu diberikan secara cuma-cuma kepada anggota dewan tanpa ada pelaporan dan penggunaannya, Pak. Padahal di dalam nomenklatur itu kan uang ini digunakan untuk tunjangan rumah jabatan, tetapi karena diberikan secara langsam, ini bisa dipakai untuk apa saja, dan itu saya rasa pertanggungjawabannya juga akan susah. Baik, terima kasih Mas Misbah sudah bergabung bersama kami. Pak Toto juga terima kasih banyak, Pak. Meski di tengah sorotan masyarakat terhadap Pak Toto dan kawan-kawan, kita harapkan kinerjanya semakin maksimal dan bisa mematahkan asumsi tadi terhadap masyarakat dan membuktikan kinerjanya. Boleh, Mas. Terima kasih, Pak Toto, Mas Misbah. Apakah diizinkan saya ngomong sedikit? Iya, boleh, sedikit saja, singkat saja Pak Toto, silakan. Singkat ya. Jadi apa yang jadi masukan seperti disampaikan Mas Misbah, DPR sangat menghargai dan juga perlu kita punya pandangan yang adil kepada para teman-teman anggota DPR bahwa tugas anggota DPR itu berat dan beban biaya tanggung DPR itu juga banyak. Jadi kalau 17 Agustus begini, semua RT itu minta sumbangan semua. Dan semua harus diberi sumbangan dan lain-lain lah. Itu hal yang tidak dipikir oleh orang lain. Ini ya saya harus buka juga. Kalau Mas Misbah kan menikmati uang ya mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi untuk diri sendiri gitu. Kalau memang tetap diberikan sebenarnya skemanya, Pak. Skemanya yang harus transparan. Oke. Kita ikuti aturan yang berlaku. Baik. Terima kasih Pak Toto Daryanto, Mas Misbah Hasan juga terima kasih. Selamat malam, Bapak-bapak. Sehat selalu, Bapak-bapak. Ya.